Shalom, selamat malam saudara-saudara kekasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali. Dan sebelumnya saya memberitakan kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ajaib yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk nafas yang Kau berikan. Kami sangat bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan. Segalanya Bapa, Engkau telah memberikan oleh anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami ajaib dan luar biasa. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Kami tahu Engkau ada dalam hati kami ya Allah Roh Kudus. Kau yang memampukan kami dan kami bisa mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Engkau telah mengurapi setiap saudara kekasih Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan Engkau telah mengurapi kami dengan iman kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami yang ajaib. Engkaulah Bapa kami yang kekal, Bapa Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan judul firman Tuhan adalah rasa takut. Kekasih Tuhan, kepada siapa kita merasa takut? Kepada siapa manusia harus takut? Apakah kepada keadaan kita? Apakah dengan keadaan kita sehari-hari semakin terpuruk mungkin, terus kita merasa takut? Atau kepada kekurangan uang, kita merasa takut? Atau kepada kematian, kita merasa takut? Atau kepada kemiskinan? Atau kepada penyakit? Dan kepada setan? Kekasih Tuhan, memang secara realita yang ada di hal-hal seperti ini, apalagi di masa pandemi, banyak orang pasti merasa takut akan keadaan situasi dunia ini. Tidak bisa diprediksi lagi keadaan sekarang kekasih Tuhan. Banyak yang sudah rebah di kiri dan kanan, mereka kalah dengan penyakit COVID. Tetapi kekasih Tuhan, kenapa ada rasa takut? Apakah cuma di dalam perkara ini mereka takut? Apakah cuma di dalam satu segi ini yang semua manusia takut? Kekasih Tuhan, kenapa ada rasa takut? Kalau saya boleh bertanya malam hari ini, kenapa ada rasa takut? Kita akan melihat yang pertama. Perasaan takut itu muncul pasti ada penyebabnya. Perasaan takut itu muncul pasti ada penyebabnya. Mari kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10. Kitab Kejadian 3 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan dalam firman Tuhan berkata, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kekasih Tuhan, Adam dan Hawa merasa takut karena mereka apa? Mereka melakukan sesuatu hal yang dilarang Tuhan. Tuhan berkata dalam Taman Eden, jangan kamu makan buah ini. Boleh yang lain kamu makan semua, tetapi satu yang di tengah-tengah jangan dimakan. Ialah buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi karena Adam kurang setia, Adam terlalu lengah, dan pada akhirnya mereka merasa menjadi jatuh, melanggar pelanggaran Allah. Dan mereka, kekasih Tuhan, merasa takut pada waktu Tuhan mencari. Mereka bersembunyi. Kekasih Tuhan, kenapa ada perasaan takut itu muncul? Karena ada apa? Karena dosa. Dosa membuat manusia rasa takut. Jika tidak ada dosa, pasti takut kekasih Tuhan. Pasti mereka intim, akrab dengan Tuhan. Tapi karena mereka melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan, itulah sebabnya mereka merasa takut. Dengan keadaan dosa itu, maka manusia menjadi takut. Mereka gemetar, mereka tidak berani ketemu seperti Adam waktu jatuh dalam dosa. Itu hal yang pertama kekasih Tuhan. Dan hal yang kedua, kenapa ada rasa takut? Karena takut tidak mau bertobat. Banyak umat Tuhan mau berleha-leha dengan dosa mereka. Mereka tidak mau keluar dari kejahatan. Mereka tidak mau merasa itu dosa itu, bahwa dosa itu kebencian
oleh Tuhan, tetapi mereka pikir dosa itu adalah kesenangan jiwa mereka. Mereka tidak mau dilarang Tuhan untuk jangan melanggar semua perintah-perintah Tuhan. Itulah sebabnya manusia ada muncul rasa takut karena dosa, seperti Adam telah melanggar perintah-perintah Tuhan. Kekasih Tuhan, banyak umat Tuhan juga merasa takut karena apa? Yang kedua, tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan sifat lama mereka, tidak mau berubah, tidak mau meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Mereka hanya mau melakukan segala kefasikan. Mereka merasa takut dan mereka merasa di dunia ini seperti terintimidasi karena mereka masih tinggal dalam dosa dan mereka tidak mau bertobat. Itu hal yang kedua. Kekasih Tuhan, bagaimana hal yang tidak bertobat? Mungkin ada seorang penjina masih tetap berzina, ada pembunuh tetap membunuh, ada pencuri tetap mencuri, ada yang pembohong tetap berbohong, ada yang melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mereka merasa takut. Mereka tidak mau bertobat, tidak mau keluar dari dosa mereka, tidak mau keluar dari kesalahan mereka. Kekasih Tuhan, kekasih Tuhan, banyak hal pergumulan manusia di dunia ini. Mereka merasa takut karena perbuatan mereka sendiri. Mereka merasa takut karena mereka mau cemplung terus di dalam kubangan dosa, tidak mau keluar daripada kubangan dosa. Mereka hanya mau bersenang-senang dalam dosa mereka. Seperti hal-hal yang banyak dilakukan di dalam kitab Perjanjian Lama itu dikatakan ada hal-hal mereka berhura-hura, mereka berfoya-foya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat dalam hal yang ketiga adalah takut karena dosa menghujat Allah. Dosa menghujat Allah itu yang Tuhan paling marah. Dosa yang sangat dibenci Tuhan, menghujat Allah, salah satu dosa yang Tuhan tidak suka. Kita lihat di dalam Wahyu 16 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang kedua menumpangkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala bernyawa yang hidup di dalam laut. Ayat yang ke-9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Kekasih Tuhan, inilah akibat daripada orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau meninggalkan dosa, dan mereka menghujat Allah. Betapa ngerinya kalau kita jatuh di tangan Allah yang hidup. Kalau kita mau sungguh-sungguh merasa takut, biarlah merasa takut itu merasa takut yang bagaimana, kekasih Tuhan? Bukan takut dengan keadaan pandemi seperti ini, takut kekurangan uang, atau takut dengan kemiskinan. Saya ulangi lagi, atau takut dengan keadaan sehari-hari, atau apakah takut karena tidak punya uang, atau takut dengan penyakit. Kekasih Tuhan, rasa takut itu muncul pada manusia karena dosa, dan karena mereka tidak mau bertobat, tidak mau keluar daripada kubangan dosa itu. Kekasih Tuhan, jangan menghujat Allah. Jangan kita menjadi seperti Lucifer. Dia mau melawan, mau jadi seperti Allah. Itu sama dengan dia menghujat Allah. Dia meremehkan kekuasaan Allah, kedaulatan Allah. Dia mau lawan, dia tidak menyadari bahwa dia bukan Allah. Di dalam kehidupan manusia banyak kali melanggar kebenaran firman Tuhan, merasa seperti mereka sudah mau menjadi Tuhan. Kalau sudah menghafalkan semua ayat-ayat, merasa sudah bisa menghakimi sesama, tanpa mereka menyadari mereka itu sudah menghujat Allah. Yang bisa menghakimi manusia adalah Allah sendiri. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, kita renungkan itu dan kita minta Roh Kudus memimpin untuk melakukan. Bukan firman Tuhan itu kita menghakimi sesama kita. Pada akhirnya kita tidak menyadari kita sudah menghujat Allah. Kenapa bisa menghujat Allah? Karena tidak menghargai Roh Kudus yang diberikan kepada setiap manusia. Setiap orang percaya bahwa Roh Kudus sanggup, mampu untuk membuat manusia itu mengerti, menegur, menasihati, dan mengingatkan akan dosa-dosa manusia. Jadi mari kekasih Tuhan, jangan kita menghujat Allah. Allah paling benci manusia-manusia yang menjadi manusia fasik, orang fasik yang selalu tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan, jika manusia keluar dari dosa, perbuatan mereka yang bejat, jika manusia mau bertobat, meninggalkan semua perbuatan jahat, jika manusia tidak menghujat Allah, maka rasa takut itu akan berubah.
Kekasih Tuhan, ada rahasia. Rasa takut bukan hanya sekedar takut pada perkara-perkara lahiriah, bukan takut kepada penyakit atau takut kekurangan uang, atau takut kepada hal-hal yang menakutkan di bumi ini, atau kepada setan-setan. Tetapi ada rasa takut yang Tuhan kehendaki, ada rasa takut yang Tuhan senangi. Di mana kira-kira kekasih Tuhan rahasia itu? Kekasih Tuhan, jika kita merasa takut, rahasianya ialah rasa takut itu ada dalam firman Tuhan, kekasih Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita melihat dalam Yesaya 59 ayatnya yang ke-19. Rasa takut yang bagaimana yang Tuhan mau, bukan rasa takut seperti dengan keadaan dunia ini. Demikian firman Tuhan. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, kita harus merasa takut akan Tuhan. Bukan kita merasakan takut dengan keadaan dunia ini, dengan realita yang ada. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, atau kita kekurangan uang, atau kita kemiskinan yang menimpa setiap umat-umat. Mari kekasih Tuhan, rasa takut akan Tuhan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu yang membuat Allah bersuka cita. Jangan kita rasa takut dengan keadaan-keadaan yang kita alami. Ada istilah anak muda sekarang katakan, jangan baper, jangan bak perasaan. Jangan kita bak perasaan dengan kehidupan ini. Kalau kita bak perasaan secara lahiriah, secara manusia, maka kita akan terpuruk dan terpuruk. Karena banyak manusia akhir-akhir ini mereka merasa takut kekasih Tuhan. Kita harus tahu rahasia yang Tuhan mau. Rasa takut akan Allah itu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan rasa takut dengan hal-hal duniawi yang Tuhan bisa menyediakan yang baik menjadi yang jelek menjadi baik. Dia seperti balik tangan, asalkan kita mau rasakan takut akan Tuhan. Itu yang lebih berharga di hadapan Tuhan, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-40 demikian firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Haleluya. Kasih Tuhan, rasa takut akan Tuhan juga Tuhan yang memberikan kepada kita. Dari mari kita menghargai rasa takut akan Tuhan itu. Jangan kita mengabaikan, jangan dipikir rasa takut akan Tuhan cuman sekedar seperti santai aja. Tetapi biarlah kita merasa takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang benar-benar menghormati Tuhan. Karena rasa takut yang benar adalah rasa takut akan Tuhan, bukan rasa takut dengan keadaan kita sehari-hari. Jangan kita mau tertipu oleh suasana hidup kita ini. Dunia ini sementara, kekasih Tuhan. Dunia ini akan berlalu, digulung seperti tikar pada akhir zaman nanti. Jadi biarlah kita takut akan Tuhan dengan roh yang menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan, kekasih Tuhan. Dan di dalam Yesaya 11 ayat 3 dan 2, kitab Yesaya 11 ayat 3 dan 2, demikian firman Tuhan, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang ayat ketiga, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Haleluya. Biarlah kesenangan kita adalah kesenangan takut akan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Tandanya orang takut akan Tuhan, dia tetap mengingat-ingat akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Rohnya menyala-nyala, rohnya bisa menangkap maksud Tuhan dalam hidupnya, kekasih Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan, bukan takut dengan keadaan dunia ini. Biarlah kita takut, rasa takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati kita. Maka kita akan tetap bermegah di dalam Tuhan. Kita akan bersuka cita karena kita merasa takut akan Tuhan. Bukan kita takut terus kita bersembunyi seperti Adam pada waktu jatuh dalam dosa. Tetapi kita merasa takut menghormati Dia, mentaati firman-Nya. Dan Roh Kudus pasti bisa menolong kita semua, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan begitu jelas bagi kita. Masih adakah kekasih Tuhan yang rasa takut? Takut mungkin mobilnya kesenggol, atau takut mungkin uangnya deposit mulai mengurang, atau takut
dalam hal apapun. Biarlah semua itu kita buang jauh-jauh. Itu hanya menjadi apa kekasih Tuhan dalam hidup kita? Menjadi sampah. Iblis bisa mencuri iman kita. Dan pada akhirnya kita tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Kita tidak bisa menikmati kehidupan yang lebih indah bersama Tuhan dan kita menghormati Dia. Firman-Nya begitu manis setiap saat datang berbicara lewat Roh kita dan Roh Kudus mengajar. Biarlah kita merenungkan Tuhan baik siang dan maupun malam. Seperti firman Tuhan yang tadi berkumandang berkata bahwa matahari terbenam, matahari terbit. Nah biarlah kita apa katanya? Takut akan Tuhan. Kekasih Tuhan, betapa indah Tuhan menaruh rasa takut itu. Tetapi sayang, Adam tidak menerimanya dengan begitu hati lapang. Dia menerimanya mungkin hanya sekedar. Dan pada akhirnya dia kebobolan. Istrinya minta permisi untuk jalan-jalan di Taman Eden. Adam persilakan aja. Semestinya kau Adam takut akan Tuhan, berhati-hati dengan perintah Tuhan. Jangan kau memakan buah di tengah-tengah itu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Adam terlalu lengah, terlalu santai. Adam tidak pergi mendampingi Hawa di Taman Eden. Dia hanya membiarkan. Kalau dia tahu otoritas yang Tuhan percayakan harus menjaga rumah tangga sebagai kepala keluarga, sebagai imam, dia harus menjaga istrinya. Dan tidak mungkin Hawa keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Nah itu karena tidak ada lagi mungkin rasa takut akan Tuhan. Kebobolan kekasih Tuhan. Merasa santai aja dengan perintah-perintah Tuhan. Kekasih Tuhan, kita tidak bisa berjumpa secara wujud nyata dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau nabi-nabi yang dahulu, Tuhan bisa datang tiba-tiba melewat karunia, dia bisa memperlihatkan wajahnya, memperlihatkan keberadaannya. Mereka bisa merasakan. Demikian Adam bisa mendengar langkah-langkah kaki yang ada di Taman Eden. Itulah sebabnya mereka begitu ketakutan, karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Penghalang-penghalang tidak bisa merasa takut akan Tuhan adalah dosa. Dan penghalang-penghalang karena manusia tidak mau keluar dari dosa. Penghalang-penghalang manusia tidak mau bertobat, tidak mau sadar akan keberadaan yang terpuruk dan hanya mau ditipu oleh dunia. Kasih Tuhan, taruhlah rasa takut akan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita ini, agar kita bisa menikmati hidup ini sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang baik, yang senantiasa menjanjikan firman-Nya, dan Dia memberi roh penolong, dan Dia bisa memampukan untuk kita bisa melakukan firman-Nya, dan pada akhirnya kita bisa takut akan Dia, takut akan Tuhan Yesus Kristus yang telah menciptakan kita, takut akan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi nafas bagi kehidupan kita, takut akan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, mengeluarkan kita dari dosa. Kekasih Tuhan, betapa indahnya kita memiliki Tuhan yang begitu baik, Allah yang baik. Dia sangat mengasihi kita, umat ciptaannya. Darahnya tercurah di kayu salib untuk kita semua. Itulah sebabnya biarlah kita selalu takut akan Dia. Dan kesenangan kita biarlah kesenangan. Di dalam Yesaya tadi berkata, Yesaya 11 ayat 3 dikatakan, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Setiap hari saya pengakuan iman firman Tuhan ini selalu saya katakan, roh Tuhan Allah ada padaku, roh hikmat dan pengertian ada padaku, roh nasihat dan keperkasaan ada padaku, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada padaku. Ya kesenanganku ialah takut akan Tuhan. Amin. Karena saya bisa, karena anugerah Tuhan, Tuhan selalu beri pengertian lewat rohnya yang kudus. Itulah sebabnya mari kita menghormati rasa takut itu dengan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, agar roh kita menyala-nyala, roh kita tidak kecolongan, roh kita tidak loyo, tapi kita selalu merasa takut akan Tuhan. Kalau kita masuk di rumah Bapak Presiden, kita pasti sangat-sangat berhati-hati. Dalam berkata-kata kita pasti takut, kekasih Tuhan. Kita takut salah bicara. Di dalam gerak-gerik kita pada waktu kita masuk istana. Barusan kemarin kita melihat penggerek bendera mau mengambil bendera pusaka menghadap Bapak Presiden. Begitu langkah-langkah daripada penggerek bendera ini, mereka maju langkah satu demi langkah untuk mengambil bendera pusaka, bendera negara Indonesia. Begitu rasa mereka berhati-hati sekali. Dan demikian kita kekasih Tuhan di hadapan Tuhan. Kita harus menghormati. Kemerdekaan kita telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita merdeka dalam roh. Roh kemerdekaan sudah dalam hidup kita.
agar kita selalu merasa takut akan Tuhan. Takut bukan takut karena Tuhan akan menghukum kita, takut karena nanti Tuhan akan membiarkan kita, tidak memelihara kita, tetapi kita merasa takut akan Tuhan karena kita menghormati Dia. Itu tanda rasa takut akan Tuhan, kita menghormati Dia. Dan kita selalu meninggikan Dia dalam hidup kita ini, kekasih Tuhan. Kasih Tuhan, biarlah hidup kita ini hanya untuk Tuhan segalanya. Dan kekasih Tuhan, betapa ajaib, betapa luar biasanya Tuhan kita yang menaruh rasa takut akan Dia. Kenapa kita bisa takut akan Dia? Karena Roh-Nya pada waktu Dia membuskan nafasnya yang pertama di dalam tubuh manusia, benih ilahi, Roh Allah telah ada dalam hati kita. Itulah sebabnya rasa takut akan Tuhan itu semestinya sudah paten dalam hidup kita. Tidak akan bisa luntur kekasih Tuhan. Tetapi seringkali manusia itu aja yang membuat rasa takut akan Tuhan itu tidak ada lagi. Karena lebih senang dengan keadaan dunia ini, lebih senang mengikuti jiwa kita. Rasa takut akan Tuhan itu ada di dalam roh kita, bukan di dalam jiwa kita. Jiwa itu cuman akibat dari roh kita mau meresponi rasa takut itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita lewat Roh-Nya yang kudus, kekasih Tuhan. Itulah sebabnya biarlah kita merdeka terus dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu membuat kita punya pengharapan yang besar. Kita tahu janji-janji firman-Nya Dia. Kita takut dan gentar untuk kekasih Tuhan melakukan. Jangan cuma takut juga. Iblis, dia ada tambahan, dia takut dan gentar. Tapi manusia tidak takut dan gentar, cuma takut. Mestinya Tuhan memilih lebih bagus apa kekasih Tuhan? Lebih bagus si iblis. Tetapi kenapa Tuhan tidak memilih dia? Karena dia tidak pernah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Umat percaya. Perbedaannya adalah umat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena merasa takut akan Tuhan dan mempercayai janji-janji firman-Nya. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi manusia ciptanya sendiri, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak memilih si iblis, padahal dia begitu lebih dari manusia, takut dan gentar. Kita tidak gentar, kita hanya merasa hormat akan firman-Nya, dan kita mau, kelebihannya kita mau mempercayai, menghormati, tidak menghujat Allah, dan kita mau melakukannya, kekasih Tuhan. Kasih Tuhan, betapa dahsyatnya hidup di dalam Tuhan. Kalau kita tahu rahasia-rahasia Injil, rahasia-rahasia Injil ini kita harus mengerti. Jadi jangan kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia yang hanya membuat kita hanyut, terbawa arus oleh selera dunia. Biarlah kita datang untuk menyenangkan hati Allah. Biarlah kita tinggal di dalam seleranya Tuhan. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kekasih Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan kita tahu Roh Kudus mengajar kita di hati kita masing-masing. Dan kita bisa menikmati bagaimana rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ajaib dan luar biasa. Engkau dahsyat, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami merasa takut akan Engkau, karena Engkau dahsyat. Engkau pemilik dunia serba sekalian alam. Engkau yang menciptakan kami Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau telah mati di kayu salib, datang membeli kami dengan harga yang lunas dibayar oleh darah-Mu Yesus. Engkau memerdekakan kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau beberapa hari yang lalu kami merayakan kemerdekaan negara kami Indonesia. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan terutama Engkau telah berikan roh kemerdekaan itu dalam hidup kami. Kami telah merdeka bersama-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah bangkit dan Engkau telah pergi ke surga, dan Engkau dalam hati kami lewat Roh-Mu yang kudus. Kami mau menikmati Tuhan rasa takut itu, dan kami mau keluar dari dosa kami, dan kami mau bertobat Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, yang sanggup membuat kami bisa keluar dari dosa-dosa, bisa bersih dari dosa, dan sanggup mengingatkan kami akan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kami menikmati kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat firman yang manis. Hamba percaya Engkau telah memberkati kami semua. Kekasih Tuhan yang mendengarkan,
dan kami semua pada malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.